Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan Kalimantan, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Samin. Usianya telah melewati 70 tahun. Rambutnya memutih dan langkahnya mulai pelan. Meski begitu, ia tetap rajin masuk ke hutan untuk mencari tanaman obat dan kayu kering demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Warga desa mengenalnya sebagai orang yang bersahabat dengan alam dan makhluk-makhluk hutan. Ada yang bilang Pak Samin punya kepekaan lebih terhadap alam, bahkan bisa berkomunikasi dengan hewan. Suatu pagi saat embun masih menggantung di dedaunan, Pak Samin menyusuri jalan setapaknya yang biasa. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara aneh dari balik semak. Suara itu bukan geraman harimau, bukan juga langkah babi hutan. Suara lirih itu seperti desahan, tapi bukan dari manusia. Dengan hati-hati, Pak Samin membuka semak dan terkejut melihat seekor ular besar tergeletak lemas. Tubuhnya melingkar tak berdaya, dan dari perutnya tampak tonjolan-tonjolan bergerak. Pak Samin mengerti, ular itu sedang melahirkan. Namun, prosesnya tampak tidak berjalan lancar. Ia tahu risikonya besar. Ular bisa menyerang bila merasa terancam, apalagi dalam kondisi lemah dan penuh rasa sakit. Tapi ada sesuatu dalam diri Pak Samin yang mendorongnya maju. Ia menatap mata si ular, dan anehnya, hewan itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Dengan hati-hati, Pak Samin mengambil tongkat kayu, menyingkirkan daun dan ranting dari sekitar tubuh ular. Ia lalu menggunakan selembar kain yang selalu dibawanya untuk menyeka darah dan lendir yang mulai mengering di tubuh sang induk. Beberapa menit kemudian, lahirlah satu demi satu bayi ular, mungil dan menggeliat lemah. Pak Samin duduk bersimpul, mengusap keringat, lalu menatap ke langit. Saat itu pula, angin berembus lembut, membawa aroma bunga hutan yang baru mekar. Di detik itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh ular itu perlahan memancarkan cahaya sama kehijauan. Pak Samin terpana. Sinar itu tidak menyilaukan, namun membuat seluruh hutan di sekelilingnya menjadi lebih hidup. Burung-burung berkicau riang, daun-daun berdesir serempak, dan udara menjadi hangat. Ular itu menatap Pak Samin sekali lagi sebelum perlahan merayap ke dalam rimbun semak bersama bayi-bayinya, menghilang tanpa suara. Sejak kejadian itu, hidup Pak Samin berubah. Setiap tanaman yang ia tanam tumbuh subur, bahkan yang sebelumnya mustahil tumbuh di tanah desa itu. Warga desa mulai memperhatikan bahwa hutan di sekitar lebih hijau, lebih sejuk, dan lebih kaya hasilnya. Namun, mereka tak tahu bahwa semua itu berawal dari pertemuan seorang kakek tua dan seekor ular yang melahirkan di tengah sunyi hutan. Namun, keajaiban itu belum selesai. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit dan suara jangkrik mengisi udara, Pak Samin bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia kembali berada di tengah hutan. Di hadapannya, berdiri sosok wanita dengan rambut panjang menjuntai hingga tanah. Matanya berkilau hijau, dan suaranya menggema lembut. "Terima kasih, Samin, kau telah menyelamatkan bagian dari diriku," katanya. Pak Samin terdiam, tak mampu berbicara. Wanita itu mendekat, menyentuh dada Pak Samin, dan berkata, "Kini waktunya kau tahu. Ini bukan hanya tentang ular, tapi tentang keseimbangan yang lama hilang." Keesokan harinya, Pak Samin bangun dengan tanda aneh di pergelangan tangannya. Bentuknya menyerupai sisik ular, namun samar. Sejak saat itu, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Pak Samin. Ia bisa merasakan perubahan cuaca sebelum langit berubah warna. Ia tahu kapan hujan akan turun hanya dari getaran tanah. Bahkan, suara-suara binatang kini terdengar seperti bisikan yang bisa dimengerti. Ia mencoba mengabaikannya, mengira hanya ilusi usia tua. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Sejak malam mimpi itu, suatu sore, ketika Pak Samin tengah duduk di beranda gubuknya, seekor kijang muda datang menghampiri. Bukan hal yang biasa, karena binatang hutan selalu takut pada manusia. Namun kijang itu mendekat perlahan, lalu duduk di depan Pak Samin, seolah meminta perlindungan. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar langkah-langkah kasar dan suara gaduh. Beberapa pria desa muncul, membawa senapan dan tombak. "Pak Samin, kau lihat kijang lewat sini?" tanya salah satu dari mereka. Pak Samin memandangi mereka dengan tenang. "Tak ada yang lewat sini," jawabnya singkat. Para pemburu saling berpandangan, curiga. Namun mereka tak berani membantah Pak Samin.
Dengan berat hati mereka pergi, dan suara mereka perlahan menghilang di balik pepohonan. Begitu mereka pergi, Kijang itu berdiri, menatap Pak Samin dalam-dalam, lalu pergi menyelinap kembali ke dalam hutan. Hari demi hari, semakin banyak hewan yang datang. Burung elang yang biasanya terbang tinggi, mulai hinggap di atap rumahnya. Ular kecil melata di pekarangan tanpa menampakkan ancaman. Bahkan harimau tua yang dulu ditakuti warga, terlihat duduk tenang di kejauhan, mengawasi Pak Samin seakan sebagai penjaga. Desa mulai membicarakan keanehan ini. Ada yang takut, ada pula yang menganggap Pak Samin kini bukan manusia biasa lagi. Beberapa menyebutnya dukun, ada yang menyebutnya penjaga hutan, bahkan ada yang mulai memujanya diam-diam. Namun bagi Pak Samin, semua itu hanya beban. Ia hanya ingin hidup tenang. Sampai pada suatu malam, ketika suara angin membawa bisikan lembut, bisikan yang sama seperti suara wanita dalam mimpi itu. Samin, waktunya kau kembali ke tempat semuanya bermula. Keseimbangan terganggu, dan kau harus memilih. Malam itu juga, Pak Samin membawa tongkat tuanya, memasukkan sepotong roti kering dan botol air ke dalam tas kain, lalu berjalan ke hutan. Hutan yang selama ini bersahabat kini terasa asing. Kabut turun perlahan, dan suara malam mendadak sunyi. Ia mengikuti bisikan itu, menembus semak, melompati akar-akar besar, hingga tiba di sebuah tempat yang dulu tak pernah ia temukan. Sebuah batu besar hitam, mengkilap seperti kaca, berdiri tegak di tengah hutan. Di sekelilingnya tumbuh bunga-bunga ungu dan biru yang memancarkan cahaya samar. Dan di depan batu itu, seekor ular besar menunggunya. Tapi bukan sembarang ular. Tubuhnya panjang berkilau perak, matanya bercahaya lembut, dan di sisinya berdiri kembali sosok wanita yang sama dengan mimpinya. Namun kali ini ia nyata. "Samin, disinilah segalanya dimulai," katanya sambil menatap batu hitam itu. "Apa maksudmu?" tanya Pak Samin. Suaranya parau. Wanita itu tersenyum, tapi senyumnya mengandung kesedihan. "Batu ini adalah segel, penyeimbang antara dunia manusia dan dunia makhluk roh. Dan sekarang, segel ini mulai retak. Kau telah dipilih oleh hutan, oleh kami, untuk menjaga keseimbangan itu. Tapi menjaga artinya juga mengorbankan sesuatu." Pak Samin menelan ludah. "Apa yang harus kukorbankan?" Wanita itu melangkah mendekat. "Dirimu, kenanganmu, atau kembali menjadi manusia biasa dan biarkan dunia ini perlahan hancur tanpa penjaga." Hutan mendadak sunyi. Angin berhenti. Batu hitam itu mulai mengeluarkan retakan bercahaya. Pak Samin menunduk. Pilihan di hadapannya bukanlah hidup atau mati, tapi hidup sebagai sesuatu yang bukan lagi dirinya, atau kehilangan semuanya. Dan di sanalah ia berdiri, di persimpangan antara dua dunia. Ketika keputusan akhirnya mulai terbentuk di hatinya, Pak Samin menatap batu hitam itu lama, lalu memejamkan mata. Dalam kegelapan pikirannya, terbayang wajah almarhum istrinya, masa kecilnya di desa, tawa anak-anak yang sering bermain di depan rumahnya, dan semua kenangan manusiawinya. Perlahan, ia membuka mata. "Aku bersedia," katanya lirih, "namun pasti, jika ini bisa menyelamatkan hutan dan kehidupan yang bergantung padanya, aku rela." Seketika itu, cahaya dari retakan batu hitam menyebar ke seluruh hutan. Tanah bergetar lembut, seperti denyut nadi kehidupan yang kembali mengalir. Ular perak itu melingkar mengelilingi Pak Samin, dan wanita berambut panjang menyentuh dadanya sekali lagi. Dalam sekejap, tubuhnya diterangi oleh cahaya hijau keemasan. Tubuh Pak Samin mulai berubah. Rambut putihnya melayang seolah tertiup angin abadi. Matanya memancarkan cahaya kehijauan. Namun wajahnya tetap tenang, penuh kedamaian. Ia tak lagi merasakan sakit di persendiannya, tak lagi merasa lelah, tak lagi tua. Karena ia bukan lagi manusia biasa. Ia kini menjadi bagian dari hutan, penjaga antara dua dunia. Sosok yang hanya muncul ketika keseimbangan alam terganggu. Tidak lagi hidup di antara manusia, tapi hidup dalam cerita dan bisik pohon. Bertahun-tahun kemudian, warga desa mulai menyadari sesuatu. Hutan yang dulu terancam kini menjadi lebih subur dari sebelumnya. Binatang-binatang kembali hidup berdampingan dengan manusia. Sungai yang sempat mengering kini mengalir jernih. Tanaman obat tumbuh liar di mana-mana, dan musim panen datang lebih cepat. Namun Pak Samin tak pernah kembali ke desa. Anak-anak yang bermain di pinggir hutan sering berkata mereka melihat kakek berjubah daun berjalan di antara pepohonan, berbicara dengan burung dan rusa.
Warga dewasa hanya tersenyum, mengira itu hayalan. Tapi di suatu malam bulan purnama, beberapa warga melihat kilatan cahaya kehijauan dari dalam hutan, dan terdengar suara lembut seperti bisikan angin. Selama kau menjaga alam, aku akan selalu ada. Dan sejak saat itu, legenda kakak penjaga hutan hidup dalam setiap nyanyian rakyat, cerita di api unggun, dan bisikan di daunan setiap kali angin bertiup. Itulah kisah nyata yang menjadi keajaiban. Bukan hanya tentang seekor ular dan seorang kakak, tapi tentang pengorbanan, keseimbangan, dan cinta abadi pada kehidupan. Karena kadang, penyelamat dunia adalah mereka yang paling sederhana,